Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan dari Kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-8 dari ayat 4. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini yaitu berakar di dalam firman. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah? Padahal bila dilihat dari aktivitas rohani, mereka bisa dibilang sangat baik dan sibuk. Di mana letak kesalahannya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur menolong kita memahami apa yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani kita. Nah, ada 4 macam orang Kristen dalam menanggapi firman Tuhan. Yaitu yang pertama, hati yang seperti pinggir jalan, kemudian tanah yang berbatu-batu, kemudian semak belukar, dan yang terakhir tanah yang baik. Orang Kristen yang memiliki hati seperti pinggir jalan adalah orang yang tidak begitu peduli dengan firman Tuhan. Nah, orang Kristen tipe ini tidak akan pernah memiliki akar iman. Rohaninya tidak bisa bertumbuh walaupun menjadi aktivis gereja yang giat. Masalahnya bukan pada aktivitasnya, tetapi bagaimana ia menanggapi firman Tuhan yang didengarnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sementara 3 tipe lainnya memiliki iman yang berakar, tetapi kualitasnya berbeda-beda. Saudara yang terkasih, orang Kristen tipe tanah yang berbatu-batu adalah orang Kristen yang berakar dalam firman sebentar saja. Kemudian ia senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak suka berubah. Itu yang kedua. Kemudian, begitu mengalami pencobaan, ia segera melupakan firman Tuhan itu. Kemudian yang berikutnya orang tipe tanah yang bersemak belukar. Orang Kristen tipe tanah yang bersemak belukar akan menerima firman Tuhan dengan antusias. Wow, cepat, semangat, antusias. Bahkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidupnya. Tetapi begitu ada benturan dengan kenyamanan hidup secara materi, ia mulai lemah dan akhirnya imannya layu dan akhirnya mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tipe yang terakhir adalah tipe yang terbaik, yaitu orang Kristen yang memiliki hati yaitu tanah yang baik, seperti tanah yang baik.
ia sangat positif menanggapi setiap firman Tuhan yang didengarnya. Ia tidak akan pernah melewatkan setiap ibadah dengan percuma. Setiap kata-kata kebenaran yang dinyanyikan dan firman Tuhan yang diberitakan dalam khotbah dipahami dan diresapi dengan sungguh-sungguh, sehingga benih-benih rohani itu berakar dengan kuat dalam hatinya. Ia akan mengalami pertumbuhan yang sangat sehat. Hidupnya mengalami perubahan hari demi hari. Dan akhirnya mengeluarkan buah-buah kebenaran yang berlimpah-limpah. Saudara yang terkasih, hari ini, saat ini, kita berada pada tipe orang Kristen yang mana? Apakah kita berada di tipe orang Kristen yang pertama, yaitu di pinggir jalan, atau yang kedua, yaitu semak belukar, yang ketiga, dan seterusnya? Saudara, engkau yang tahu bagaimana hidupmu saat ini. Kita termasuk tipe orang Kristen yang mana? Memiliki hati yang mana? Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita ingin bertumbuh dengan sehat dan mampu menghasilkan buah yang baik, maka kita harus memiliki hati seperti tanah yang baik, yang mau menghargai dan memperhatikan firman Tuhan yang diberitakan serta menanggapinya dengan positif. Tipe orang Kristen terbaik yang memiliki hati seperti tanah yang baik, ia sangat positif menanggapi setiap firman Tuhan yang didengarnya. Dan dimanapun dia berada, dia akan berbuah. Bahkan buahnya pasti lebat sekali. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Sang Firman memberkati saudara-saudara sekalian. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. God bless you.